Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi, teman-teman semua. Kita akan membahas mengenai fisika ya. Ini mungkin materi pertama kali ini fisika untuk kelas SMA, kelas 10 SMA, mengenai hakikat fisika, besaran dan pengukurannya. Langsung saja ya. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, tolong sebelumnya silahkan disiapkan seperti biasa. Ini nanti durasinya agak panjang, sekitar ada 40 soal. Mungkin ini 10 soal ini belum menghitung ya, tapi nanti ke belakangnya itu kita masih menghitung tentang pengukuran maupun dimensi, yang sepertinya dimensinya itu agak banyak perhitungannya. Jadi silakan bisa boleh siapkan kopi atau makanan ringan untuk menemani belajar biar tidak ngantuk. Kita mulai nomor 1. Tata surya merupakan kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Salah satu objek tersebut adalah 8 planet yang berputar mengelilingi matahari. Meskipun memiliki periode revolusi dan rotasi yang berbeda-beda, planet-planet tersebut tidak pernah bertumbukan satu sama lain. Newton menyatakan bahwa hubungan antara planet-planet dapat dirumuskan secara matematis dalam hukum Newton universal seperti berikut, yaitu F sama dengan konstanta G dikalikan M besar dikalikan M kecil dibagi R kuadrat. Pernyataan di atas merupakan salah satu bentuk fisika sebagai produk ilmiah, yaitu, sebagai cirinya ya, di sini ada rumusan, sehingga kita bisa menjawab rumus merupakan produk ilmiah yang berupa teori. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Ini ada pensil dimasukkan ke dalam gelas ya. Pertanyaannya, ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air bening, maka pensil tersebut akan terlihat seakan-akan patah seperti gambar di atas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu penerapan hakikat fisika sebagai proses. Ya, lebih tepatnya itu adalah proses, bisa dikatakan sebagai proses pembuktian atau proses eksperimen. Selanjutnya nomor 3, seorang ilmuwan melakukan eksperimen hingga ratusan kali hingga akhirnya mendapatkan suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakikat fisika sebagai juga proses. Ya, sama halnya seperti yang tadi, memasukkan pensil ke dalam gelas itu merupakan suatu proses. Nomor 4. Nana dan 3 orang temannya melakukan pengamatan terhadap hubungan kadar garam dengan titik didih air. Setelah melakukan pengamatan, mereka mendapatkan hasil pengamatan yang tidak sesuai dengan hipotesis awal. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk tetap menuliskan hasil pengamatannya sesuai dengan fakta yang diperoleh yang disertai alasan-alasan logis mengapa hal tersebut dapat terjadi. Sikap Nana dan teman-teman kelompoknya menunjukkan sikap ilmiah, yaitu jujur. Selanjutnya 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memiliki keyakinan bahwa semua penelitian yang dilakukan akan selalu berhasil. Tidak selalu ya, ini ya, salah ya. 2. Melakukan pengujian hipotesis secara matematis. Benar. 3. Menuliskan hasil penelitian hanya sesuai dengan teori yang sudah ada. Itu salah ya, karena sebagai metode ilmiah itu dituntut untuk adanya memiliki jiwa kejujuran. 4. Menuliskan hasil penelitian sesuai dengan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Benar. Jadi ini dari pernyataan ini yang benar adalah yang 2 dan 4. Kita cek dulu apakah ada 2 dan 4. Ya, ada ya, nomor option yang C. Selanjutnya nomor 6. Salsa akan mengamati pengaruh massa jenis suatu zat cair terhadap gaya apung yang dialami. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengetahui tujuan percobaan yang akan dilakukan. 2. Mempelajari terlebih dahulu materi hukum Archimedes sebelum percobaan.
3. Mempersiapkan tabung reaksi dan jenis fluida yang akan digunakan. 4. Melakukan percobaan sesuai dengan langkah kerja. 5. Memasukkan beberapa jenis fluida yang telah disiapkan untuk mengetahui perbandingan gaya apung yang dialami fluida. 6. Merumuskan bahwa gaya apung dipengaruhi oleh massa jenis benda. 7. Menuliskan simpulan hasil percobaan yang telah dilakukan. Pertanyaannya, urutan langkah-langkah yang harus Salsa lakukan sebelum memulai eksperimen adalah, nah ini indikatornya batasannya adalah langkah-langkah sebelum eksperimen. Nah, kalau 7, menulis simpulan hasil percobaan itu jelas salah. Menulis simpulan itu mestinya harus setelah eksperimen. Nah, jadi yang ada poin 7-nya itu pasti salah. Kemudian kita tinggal punya pilihan ini ya, yang A, B, dan C. Yang 1 itu kan pasti, yang 7 itu kan pasti salah. Kira-kira yang jawaban yang benar adalah 1, 2, 4, 6. Itu salah ya, karena melakukan percobaan sesuai dengan langkah kerja kemudian baru merumuskan. Nah, itu tentunya salah. Mestinya kita merumuskan terlebih dahulu. Jadi yang tepat adalah yang B ya. Yang pertama, mengetahui tujuan percobaan. Kemudian 6, merumuskan bahwa gaya apung dipengaruhi oleh massa benda. Kemudian 2, mempelajari terlebih dahulu materi hukum Archimedes sebelum percobaan. Kemudian baru mempersiapkan tabung reaksinya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bersifat kritis dan analitis. 2. Menentukan langkah-langkah pengamatan atas dasar keinginan diri sendiri. Itu salah ya. 3. Menyajikan data sesuai dengan hasil percobaan yang diperoleh. Itu benar. 4. Menuliskan simpulan yang bersifat subjektif. Itu salah. Mestinya menuliskan simpulan yang bersifat objektif. Jadi pertanyaannya di sini, pernyataan yang merupakan karakteristik dari metode ilmiah adalah tentu yang 2 dan 3. Sebentar. 2. Sorry. 1 dan 3 bersifat kritis dan analitis. Kemudian menyajikan data sesuai dengan hasil percobaan yang diperoleh. Jadi yang benar adalah 1 dan 3 atau yang B. Kita lanjutkan. Ini saya baca terlebih dahulu ya. Ini nanti ada beberapa tabel. Gunakan data di bawah ini untuk menjawab pertanyaan pada soal nomor 8 sampai dengan 10. Andi sedang melakukan penelitian terhadap hubungan ketinggian suatu tempat yang dipengaruhi besarnya energi potensial suatu benda. Berikut hasil percobaan yang telah dilakukan Andi. Nah, indikatornya di sini ada massa benda yang selalu berubah-ubah ya ini. 0,25, 0,5, 0,75, 1. Kemudian ketinggian bendanya tetap 5 meter terus. Nah, kemudian masih ada tabel satu lagi. Jika besarnya energi potensial dapat dihitung menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H, dengan G adalah percepatan gravitasi yang besarnya 10 meter per sekon, M adalah massa benda, dan H adalah ketinggian. Diperoleh energi potensialnya seperti tabel berikut. Ini sebagai variabelnya ada massa, benda, ketinggian, dan energi potensial. Massa bendanya berubah-ubah ya. 0,25, 0,5, 0,75, 1. Kemudian ketinggiannya tetap, energi potensialnya berubah. Karena rumusannya energi potensial M kali G kali H, maka masanya itu juga ikut berpengaruh. Kalau masanya berubah, selama ketinggiannya tetap, G-nya kan juga tetap, maka energi potensialnya juga berubah. Variabel bebas. Nah,
variabel bebas berdasarkan percobaan yang dilakukan Andi adalah variabel bebas itu memiliki pengertian variabel yang dilihat berbeda-beda. Nah, di dalam tabel tadi sudah saya katakan bahwa nilai masanya baik pada tabel yang pertama maupun tabel yang kedua, masanya itu selalu berubah-ubah. Jadi variabel bebasnya adalah massa. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut. Nomor 9, variabel kontrol berdasarkan percobaan yang dilakukan Andi adalah, saya berikan pengertian dulu, variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama. Nah, dalam kedua tabel yang tadi disebutkan, variabel yang dibuat sama adalah variabel mengenai ketinggian, yaitu 5 meter ya tadi. Jadi jawabannya yang D. Nomor 10. Variabel terikat berdasarkan percobaan yang dilakukan Andi adalah, pengertiannya, variabel terikat adalah variabel yang diamati. Karena tadi di dalam pengantarnya maupun di dalam tabelnya dikatakan bahwa energi potensialnya itu yang akan diukur atau diamati. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa variabel terikatnya adalah energi potensial. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan nomor 11. Ini tenang ya. Ini belum hitung-hitungan. Nanti kalau hitung-hitungan seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Ini semuanya ngitung semua ini. Ngitungnya bukan angka, tapi yang kita hitung itu mengenai dimensi. Jadi tenang aja. Nanti tidak perlu bertanya-tanya, kok fisika nggak ada hitungannya. Tenang saja, nanti di bagian belakang itu ngitung semua, membuat ruwet mungkin. Oke, 11. Perhatikan hal-hal berikut. Nomor 1, membawa minuman ketika ingin melakukan percobaan di laboratorium, itu salah ya, nggak boleh mestinya. 2, selalu menggunakan jas laboratorium saat masuk ke laboratorium, itu benar. 3, mempelajari dan memahami petunjuk kegiatan laboratorium sebelum melakukan percobaan, itu benar juga. 4, melakukan percobaan sesuai dengan keinginan sendiri, itu salah. Jadi 1 dan 4 itu salah. 5, menggunakan alat-alat yang sudah diberikan izin oleh guru atau petugas laboratorium, itu benar. Jadi yang benar adalah, kalau suruh milih yang benar, tentukan saja yang ada 1 dan 4-nya udah pasti salah. Jadi yang tidak ada 1 dan 4-nya yaitu D, yang 2, 3, dan 5. 12. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar segitiga tapi ada apinya ya di dalamnya. Pertanyaan, ketika eksperimen Anda menggunakan zat kimia yang diberi lambang pada gambar di atas, hal yang harus diperhatikan adalah, nah tentu yang diperhatikan adalah menjauhkan zat kimia tersebut dari nyala api karena ada tanda apinya. Jadi benda tersebut mudah terbakar. Oleh karena itu, menjauhkan zat kimia tersebut dari nyala api. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita masuk ke yang hitung-hitungan. Sudah mulai masuk ke yang hitung-hitungan. Saya cari orek-orekan dulu. Nilai dari kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Jika dinyatakan dalam sistem SI, nilai kalor jenis es setara dengan nomor 13 ya, 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa 1 kalori itu sama dengan 4,2 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Maka kita bisa kalikan kalorinya ke joule, jadi 0,5 dikalikan 4,2. Ini sudah dalam bentuk joule. Nah, kalau kalorinya sudah diubah ke joule, kita ubah juga gramnya, gram ke kilogram.
gram ke kilogram itu sama saja dibagi dengan 10 pangkat min 3. Jadi nanti satuannya per kilogram derajat Celcius. Hasilnya 0,5 dikalikan 4,2 itu tentu 2,1 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi jawabannya yang D. Masuk ke 14. Simpangan seutas tali dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Jika T adalah besaran waktu, satuan dalam SI adalah Y dari A kali B kali C adalah, nah kita identifikasi dulu. Y T sama dengan AT kuadrat kosinus omega T ditambah B kali T ditambah CT kuadrat sin omega T. Nah, simpangan itu tentu satuannya meter. Ya. Simpangan itu satuannya meter. Untuk nilai-nilai trigonometrinya itu maksimumnya 1. Ya. Cos omega T, sin omega T itu semuanya nilainya adalah 1. Nah, sekarang tinggal kita mencari konstantanya. A-nya berapa? Agar hasil perkalian A dengan T kuadrat ini akan menghasilkan M. Jadi mudah saja, tinggal M per T kuadrat. Yang B M per T. Yang C M per T kuadrat. Tinggal dikalikan, karena di sini ada pertanyaan A kali B kali C. Jadi A kali B kali C sama dengan M per T kuadrat dikali M per T dikali M per T kuadrat. Sama dengan M pangkat 3 per T pangkat 5. Ya. Jadi, sebentar. Ini saya ada salah ini. Ini mestinya T pangkat 3. Berarti di sini T pangkat 3. Berarti di sini juga T pangkat 3. Jadi T-nya sama dengan 6. M pangkat 3, T pangkat 6. Atau sama dengan, T itu kan sama dengan sekon pangkat 6. Waktu itu sama dengan sekon. Jadi jawabannya adalah M pangkat 3 per S pangkat 6. Ya, yang D. Kita lanjutkan nomor 15. Lintasan suatu partikel dinyatakan dengan X sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat. Dalam persamaan itu X menunjukkan kedudukan partikel dalam meter, T adalah waktu dalam sekon. Jika A, B, dan C adalah konstanta, satuan dari konstanta B adalah, kita tulis terlebih dahulu, X sama dengan A ditambah B kali T ditambah CT kuadrat. Yang diminta adalah, karena X adalah kedudukan partikel dalam meter dan kita diminta untuk mencari konstanta B, tentunya caranya seperti tadi. Berarti M per T, atau sama saja meter per sekon. T itu waktu maksud saya. M per S, jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 16. Saya geser dulu biar punya ruang perhitungan yang lebar. Bentar. Saya cari ganjel juga. Cari ganjel biar cari ganjel dulu. Nomor 16 ya. Besaran fisika P besar, Q, dan R terkandung dalam suatu persamaan P besar sama dengan akar Q per R.
Jika P memiliki satuan meter per sekon dan R memiliki satuan kilogram per meter pangkat 3, besaran fisika Q adalah, kita hitung 16 P sama dengan akar Q per R. Maka kita bisa tuliskan, kalau saya pangkatkan ke kiri ya, atau akarnya saya pangkatkan 2, P-nya pangkatkan 2 kan, jadi P kuadrat sama dengan Q per R. Maka Q sama dengan P kuadrat kali R. Tinggal saya masukkan P-nya, jadi Q sama dengan P kuadrat, P-nya itu kan meter per sekon, berarti meter per sekon kuadrat dikalikan R-nya kilogram per meter pangkat 3, kilogram per meter pangkat 3 sama dengan meter kuadrat per S kuadrat dikalikan kilogram per M pangkat 3. Jadi ini bisa saya hilangkan, masih tinggal M1 ya. Jadinya Q sama dengan M dikalikan M kecil itu kan sama dengan L, kemudian S itu sama dengan T pangkat min 2. Jadi dimensi dari Q adalah M, L pangkat min 1, ya ini pangkat min 1 ya, dikalikan T pangkat min 2. Nah, dari dimensi Q ini manakah yang memiliki ukuran sama, ukuran dimensi yang besaran ukuran yang sama dengan Q? Besaran fisika yang mana? Nah, di situ pilihannya adalah ada momentum, usaha, momen inersia, tekanan, dan gaya. Nah, sebenarnya untuk mengetahui ini ya, teman-teman bisa lihat video Pak Jul yang lain ya, pada konteks mengenai dimensi. Kalau misalkan belum diupload, berarti ya mungkin tunggu sebentar. Semuanya materi soal-soal masing-masing subbab itu Pak Jul upload semua. Nah, dalam konteks nomor 16 ini saya akan membandingkan dengan dimensi tekanan atau P. Tekanan itu rumusnya adalah F per A. Tekanan itu P, pressure dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan F adalah gaya, A adalah luas penampang. F gaya itu merupakan hasil dari perkalian massa dikalikan A dibagi luas penampang. Massa satuannya kilogram, percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat dibagi meter kuadrat, karena luas penampang itu meter kuadrat. Maka saya bisa tuliskan M dikalikan L dikalikan T pangkat min 2 dibagi L pangkat 2. Nah, itu sama saja M dikalikan L pangkat min 1 dikalikan T pangkat min 2. Jadi ternyata sama dengan dimensi Q. Jadi Q dan tekanan itu memiliki dimensi yang sama. Kita lanjutkan yang 17. Cepat rambat bunyi dalam zat cair dinyatakan dengan persamaan seperti berikut. V sama dengan akar B per Ru. Apabila V adalah kecepatan, P adalah tekanan, dan Ru adalah massa jenis, satuan konstanta B adalah, nah kita tinggal masukkan saja V yang ditanyakan B besar ya, sama dengan akar B per Ru. Maka sama seperti langkah yang sebelumnya, saya kuadratkan kiri dan kanan. Jadi V kuadrat sama dengan B dibagi Ru. Atau sama saja B sama dengan V kuadrat dikali Ru. B sama dengan V kuadrat, itu kecepatan ya. Di sini dikatakan berarti meter per sekon kuadrat dikalikan dengan Ru.
Ru itu adalah massa kilogram dibagi volume. Kilogram dibagi meter pangkat 3. Sama saja, kilogram per meter kuadrat kali S kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang C ya. Sebentar. Ini saya kurang dikeluar. V-nya kurang dikuadratkan ini. Kilogram V-nya meter per sekon kuadrat ya. M kuadrat. Nah, berarti ini kan bisa hilang dengan ini. Berarti M-nya yang bawah tinggal 1. Nah, berarti tinggal 1. Kilogram per meter pangkat 1 kali S pangkat 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan nomor 18. Boleh minum-minum dulu ya. Silakan minum-minum dulu. Masih panjang perjalanannya sampai dengan 45 soal. Jadi tak akan lari gunung dikejar. 18. Suatu partikel bergerak lurus berubah beraturan yang dinyatakan dengan X sama dengan A kalikan T ditambah setengah B kali T kuadrat. Dalam persamaan tersebut, X menunjukkan kedudukan setelah bergerak dalam sentimeter. T adalah waktu dalam sekon. Jika A dan B adalah konstanta, satuan dari A adalah... Nah, kita tulis dulu persamaannya. X sama dengan A dikalikan T ditambah setengah BT kuadrat. Ya, kemudian kita bisa mencari A-nya. Dari mana? Kita tentukan terlebih dahulu X-nya, satuan dari X. X menunjukkan kedudukan setelah bergerak dalam sentimeter. Berarti X adalah sentimeter. Maka konstanta dari A itu memiliki satuan, tinggal ini dibagi dengan T. T adalah waktu dalam sekon, berarti sama saja sentimeter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang A. Mudah sekali. Ini masih mudah. Kita lanjut nomor 19. Perhatikan persamaan berikut. X sama dengan setengah V0 kalikan T. Jika X dalam meter, T dalam sekon, dan V0 dalam meter per sekon, satuan dalam sistem SI dari X adalah... Nah, kita bisa kalikan aja. X sama dengan setengah dikalikan V atau V0 itu kecepatan ya, itu sama saja meter per sekon, dikalikan T itu dalam sekon sama dengan tinggal meter. Jadi satuan SI-nya adalah meter. Di sini adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Sedikit-sedikit ternyata juga bisa dibahas kan. Nah, mestinya seperti itu. Jadi seorang pelajar ya harus sabar. Walaupun soalnya banyak, tetap dikerjakan satu persatu. Nanti juga akan selesai. Sudah 30 menit durasinya ya. Nomor 20. Suatu partikel bergerak dengan kecepatan yang memenuhi persamaan V sama dengan AT pangkat 3 ditambah BT. Jika V dalam meter per sekon dan T dalam sekon, satuan A dan B berturut-turut adalah... Saya tulis V sama dengan A kali T pangkat 3 ditambah B kali T. Maka V adalah kecepatan meter per sekon. Maka di sini agar jadi meter per sekon ya. Jadi perkalian A dikalikan T pangkat 3 itu agar menjadi meter per sekon adalah, jadi saya tulis di sini S pangkat 3 dulu, M per S pangkat 5. Tentunya kalau dikalikan kan 4 ya.
4. Nah, S pangkat 4. Soalnya apa, kalau kita kalikan dengan S pangkat 3, yang bawah ini kan tinggal S. Jadi M per S sama dengan dimensi V-nya. Kemudian yang sebelah sini juga sama. M dibagi ini kalikan S, berarti di sini S kuadrat. Jadi masing-masing konstanta A dan B adalah ini. Meter per S pangkat 4 dan meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah yang D. Kemudian 21. Berdasarkan persamaan A sama dengan B kali per C, ya. B adalah din dan C memiliki satuan cm per sekon kuadrat. Jika besaran B dan C mempengaruhi besaran A merupakan besaran. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu bahwa A sama dengan B per C. B-nya itu adalah dalam bentuk din. Kemudian C memiliki satuan cm per sekon kuadrat atau percepatan, ya. Percepatan. Maka din itu merupakan rumusan gaya. Cm per sekon kuadrat itu rumusan A atau percepatan, sama dengan M dikalikan A dibagi A. Nah, maka A itu merupakan besaran dari massa, karena di sini M, ya, massa. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan nomor 22. Oke, nomor 22. Nah, ini soal Hodge ternyata. Letusan gunung berapi yang berada di dasar laut menimbulkan ledakan yang menyebabkan terjadi gelembung udara. Gelembung udara tersebut berosilasi dengan frekuensi yang berbanding lurus dengan Y pangkat A, lambda pangkat B, dan E pangkat C. Jika Y adalah gelombang hidrostatik, lambda adalah panjang gelombang, dan E adalah energi ledakan, nilai A, B, dan C adalah... Nah, kita bisa menggunakan beberapa perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Misalkan saat kita menghitung, ini 22 ya, Y pangkat A, lambda pangkat B, E pangkat 0, dimana Y adalah tekanan hidrostatika. Tekanan hidrostatika itu rumusannya itu sama dengan tekanan, kita hitung aja deh. Y tekanan hidrostatika adalah Rho kali G kali H, sama dengan massa dibagi pakai satuan aja, kilogram per meter pangkat 3 kali gravitasi itu adalah meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat kali meter, berarti sama saja kilogram. Ini bisa hilang, tinggal 2, tinggal 1. M pangkat min 1 dikalikan sekon pangkat min 2. Nah, ini dimensi Y nya. Kemudian saya tuliskan dimensi lambda. Lambda adalah panjang gelombang, tentu Pak, lambda sama dengan meter. Kemudian E adalah energi ledakan. Energi ledakan itu diperoleh dari rumusan E sama dengan energi itu gaya dikalikan jarak, F kali S, sama dengan M kali A kali S, sama saja kilogram dikali meter per sekon kuadrat dikalikan meter. Jadi sama saja kilogram meter pangkat 2 S pangkat min 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal kita samakan. Nah, bagaimana menyamakannya? Saya tuliskan terlebih dahulu Y-nya ya. Kilogram meter pangkat min 1
kali S pangkat min 2 pangkat alfa dikali M pangkat beta dikali kilogram meter kuadrat kali S pangkat min 2 pangkat C. Nah, seperti ini. Kita asumsikan bahwa keseluruhannya adalah 0. Maksud saya, jika kilogram ini saya jumlahkan, itu asumsinya adalah jumlah pangkatnya adalah 0. Jadi saya bisa tulis kilogram sama saja alfa tambah beta dikali M min alfa plus beta plus berapa nih? Plus 2C ya. Kemudian S-nya min 2 alfa min 2C. Nah, seperti ini. Maka saya boleh tulisan bagaimana? Untuk mencari agar semuanya 0. Agar keseluruhannya 0. Berarti saya bisa gunakan nilai. Ini pangkatnya tidak terlalu tinggi ya sebenarnya ya. Agar sedemikian hingga M-nya itu 0. M-nya jadi pangkat 0, atau gampangannya gini, min alfa ditambah beta ditambah 2C itu sama dengan 0. Kita tinggal menentukan alfa, beta, C-nya bagaimana. Ini kan udah kelihatan sekali. Kalau saya ngambil betanya 3, alfanya 1, berapa ini? C-nya itu min 1. Nah, itu kan sudah 0. Karena min 1 ditambah 3 ditambah 2 kali min 1 itu kan sama dengan 0. Berarti kita bisa tentukan bahwa 1 itu sama dengan alfanya, 3-nya sebagai betanya, ini sebagai C-nya. Oh, malah saya pakai alfa beta, mestinya A dan B ya. Oke, nggak apa-apa, ini dimaklumi aja. Jadi A-nya adalah 1, B-nya 3, dan C-nya min 1. Ada ya? Seperti itu. Jadi kita mengusahakan bahwa semua pangkat-pangkat di sini bisa pangkat 0. Jadi kalau di sini saya masukkan alfa dan alfa ditambah beta, 1 ditambah min 1 itu kan 0. M-nya jelas sudah 0 ya. Kemudian yang bagian belakang ini dikalikan 1 itu min 2 dikurangi 2 kali min 1 itu juga menghasilkan 0. Oke, kita lanjut nomor 23. Jadi ini tadi jawabannya yang D. 23. Anita mengukur tebal pelat besi menggunakan mikrometer skrup dan hasil pengukurannya adalah seperti pada gambar ya. 23 itu jelas 7,5 ditambah skalanya yang lebih kecil 0,05. Jadinya 7,55 mm yang B. Ini 7, masih kelebihan setengah, berarti 7,5. Ini ada skala 0,05 ditambahkan. Seperti itu. Lanjut ke nomor 24 ya. 24. Naya melakukan pengukuran panjang dan lebar dari plat besi menggunakan jangka sorong. Diperoleh hasil pengukurannya. Kita hitung satu persatu ya. Luas plat besi yang diukur oleh Naya berdasarkan aturan angka penting adalah, kita lihat dulu, ini adalah 11,2. Kelebihannya adalah 1, 2, 3. Berarti 11,23.
Ini panjangnya. Kemudian lebarnya adalah 4,4. Kelebihannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 4,45. Ini sebagai lebar. Nah, karena yang ditanyakan adalah luas sama dengan panjang dikalikan lebar, sama dengan hasil akhirnya adalah 499,735. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di sini masing-masing ini ada 4 angka penting. Ini ada 3 angka penting. Maka luasnya hasil angka pentingnya tentunya diambil dari angka penting yang paling kecil. Jadi diambil dari yang 3 ini. Jadi kalau kita mau mengambil 3 angka penting, kita bisa tuliskan 1, 2, 3. Nah, ini 49,9. Jawabannya yang D. Ya, yang D ya. Kita lanjutkan. 25. Tito melakukan pengukuran terhadap tinggi, lebar, dan panjang pada balok kayu menggunakan jangka sorong. Lalu hasilnya pengukurannya seperti berikut. Yang pertama tingginya 25 ya. Tingginya T sama dengan 4,29. Kemudian lebarnya 5,5. Ini 5,5. Terus ini tepat 5 juga. Kemudian tingginya udah ya, panjang sama dengan 7,2 7,26 ya, 7,26. Maka kita bisa hitung volumenya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Hasil akhirnya panjang kali lebar kali tinggi adalah 172,85697. Kita lihat dulu angka pentingnya. 3 angka penting, 3 angka penting, 3 angka penting. Jadi hasilnya kita ambil 3 angka penting. 3 angka penting 172. Karena ini bisa dibulatkan, jadi hasilnya adalah 173. Jawabannya yang D. Seperti itu. Kita lanjut geser lagi. Goyang dulu. Ya, biar presisi saya fokuskan dulu. Nada dan Lina sedang melakukan praktikum pengukuran menggunakan jangka sorong. Lalu mereka melakukan pengukuran salah satu sisi pada benda yang berbentuk kubus. Hasil pengukuran mereka menunjukkan panjang sisi sebesar 4,23 cm. Volume benda tersebut berdasarkan angka penting adalah, ini mudah saja ya, 26. Volume kubus sama dengan S pangkat 3 sama dengan 4,23 kali 4,23 kali 4,23 sama dengan 4 kali 23 adalah, bentar, Pak Jul sudah mengerjakan, tinggal menyalin. Nah, kalau nggak dikerjakan dulu nanti malah pembahasannya semakin lama, kamu semakin ngantuk, malah tidur pulas. 75,686967. Nah, ini yang dipakai 3 angka penting, berarti yang dipakai adalah ini 75,6. Atau misalkan kita bisa bulatkan adalah
75,7. 75,7 adalah yang E. Oke, kita lanjut nomor 27. Oh, kebablasan nih. Wira melakukan pengukuran terhadap diameter bola besi menggunakan mikrometer skrup. Dengan hasil yang ditunjukkan pada gambar, hasil pengukuran diameter bola besi tersebut adalah, kita lihat ini 6,5 ya. 27 6,5 kemudian ditambah 0,30 ditambah 0,86, berarti hasilnya adalah 6,80 mm yang E. 28. Hasil pengukuran kapasitas panas C suatu zat cair adalah sebagai fungsi suhu T yang dinyatakan dengan persamaan C sama dengan alfa T dan beta T kuadrat. C sama dengan alfa T ditambah beta T kuadrat. Dengan alfa dan beta menyatakan suatu konstanta, satuan alfa dan beta secara berurutan adalah, nah kita mestinya kita mencari C dulu, kapasitas panas. Jadi kapasitas panas itu bisa dihitung dari C besar sama dengan C kecil dikalikan M dikalikan C kecil. M itu adalah massa dalam kilogram, C itu adalah kalor jenis zat. Kalor jenis zat adalah satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Jadi kilogramnya bisa hilang, jadi satuannya adalah joule per derajat Celcius. Karena bentuknya adalah joule per derajat Celcius, sedangkan T adalah suhu ya. T adalah suhu. Jadi C-nya itu nanti harus satuannya C per, ini bisa saya tulis J per T ya. Suhunya tidak dalam bentuk Celcius tapi dalam bentuk Kelvin. Tidak apa-apa. Celcius dan Kelvin itu sama-sama suhu. Nah, ini J per K, berarti J per K sama dengan kita diminta alfanya, mencari alfanya. Padahal T itu adalah K. Maka kita harus cari alfanya. Alfanya tentunya J per K kuadrat. Yang ini ada K kuadrat. Maka J per K pangkat 3. Inilah satuan konstantanya. J per K kuadrat dan J per K pangkat 3. Ada ya jawabannya yang C. Kemudian nomor 29. Bandul bermasa M digantungkan pada pegas yang berayun dengan frekuensi F. Jika persamaan frekuensi bandul tersebut adalah F sama dengan A dikalikan M pangkat 2X, K pangkat Y dengan A adalah konstanta tanpa satuan, nilai X dan Y dalam persamaan tersebut secara berurutan adalah, nah kita tuliskan dulu rumusan antara besaran antara frekuensi. Ini mending saya balik dulu ya. Tadi yang satu mana ini? Nah, sebentar. Saya ambil kertas lagi. Soalnya nanti takutnya nggak cukup. Oh, cukup. Cukup. Saya rasa cukup. 29. Jadi saya punya frekuensi sama dengan 1/2pi akar K dibagi M. K itu konstanta, M itu massa. Sama saja A dikalikan M pangkat -1 kali K. Ini masih akar itu kan sama dengan pangkat setengah. Nah, seperti ini. Sekarang pangkatnya masuk ke sini. Berarti F sama dengan A dikalikan M pangkat -1/2 K pangkat 1/2. Nah, tinggal kita samakan dengan yang kanan tadi.
sama dengan A kali M pangkat 2X K pangkat Y. Jadinya kita samakan setengah ini dengan 2X. Berarti saya tulis 2X sama dengan min setengah. Ya, jadi X sama dengan min 1/4. Sedangkan pangkat K ini dengan Y. Y sama dengan setengah. Kita lihat jawabannya. Apakah ada? Nah, harapannya kan mesti ada, harus ada. Nah, min 1/4 dan setengah. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke yang nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Aji melakukan pengukuran massa suatu benda menggunakan neraca 3 lengan dan hasil pengukurannya seperti pada gambar. Massa benda tersebut adalah, tinggal kita urutkan satu persatu saja. Nomor 30. Yang pertama adalah 300. Kemudian yang kedua adalah 50. Yang ketiga adalah 7. Tinggal kita jumlah 753. 357 gram. Yang A 31. Apabila persamaan indeks bias dinyatakan dengan seperti berikut, N sama dengan X per lambda ditambah Y per lambda pangkat 3 dengan X dan Y adalah konstanta, serta lambda adalah panjang gelombang, dimensi X sama dengan, nah ini mudah saja ya, karena yang namanya indeks bias itu tidak memiliki satuan. Jadi indeks bias itu hanya perbandingan nilai. Jadi kalau N sama dengan X per lambda ditambah Y per lambda pangkat 3, kalau ini tidak ada satuannya, maka kalau X-nya M, lambdanya itu kan satuannya panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu kan M, meter. Maka X-nya juga M. M atau sama saja dimensi X itu juga sama dengan dimensi panjang gelombang. Karena sama-sama meter. Atau di sini jawabannya yang tepat adalah yang A. Untuk yang 31. 32. Persamaan gelombang dinyatakan seperti berikut. YT sama dengan A sin omega T dengan Y adalah jarak dan T adalah waktu. A memiliki dimensi yang sama dengan besaran. Nah, YT sama dengan A sin omega T. YT itu nanti dalam bentuk meter karena jarak. Sin itu nilai maksimumnya 1. Maka A itu juga meter. Atau bisa katakan sebagai dimensi panjang. Jadi meter itu dimensi panjang. Jadi kita lihat ya jawabannya, dimensinya adalah panjang. Jadi jawabannya adalah yang C. Saya geser dulu. Harap dimaklumi ya, harus geser kanan, geser kiri, goyang kanan. Malah bisa lebih hidup. Jadi ini tadi M, panjang. Jadi jawabannya adalah C. 33. Dimensi dari besaran yang dapat diukur dengan alat ukur tersebut adalah dimensi waktu. Waktu adalah T. Jadi sama saja T atau C. 34 ini sebenarnya pertanyaan bonus ya. Pertanyaan hiburan ini sama saja. Kemudian 34. Sekalian 34, 36. 34 di situ gaya didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan percepatan. Berarti saya bisa tuliskan F sama dengan M kali A sama dengan kilogram dikali meter per sekon kuadrat sama dengan M kali L kali T pangkat min 2.
ML T pangkat min 2. Jawabannya adalah B. 35. B, C, dan D merupakan besaran fisika yang mempengaruhi besaran A dengan persamaan A sama dengan akar B per C. Apabila satuan dalam SI dari besaran B adalah Newton, ya, dan C memiliki meter per sekon, A kuadrat akan memiliki dimensi. Nah, A kuadrat tinggal kita hitung, kita kuadratkan saja. A sama dengan akar B per C, sama dengan kalau A kuadrat sama dengan B per C. B nya adalah Newton. Newton per C nya adalah satuan meter per sekon. Nah, Newton itu adalah sama saja satuan gaya. Satuan gaya sudah kita hitung. Nah, ini berarti M L T pangkat min 2 dibagi meter per sekon. Meter per sekon itu sama dengan L per T, atau sama dengan LT pangkat min 1 dibagi, atau per aja ya, dibagi LT pangkat min 1. Sama saja, L nya hilang, M T min 1. Jadi jawabannya yang A. Ada ya jawabannya A. Selanjutnya adalah nomor yang 36. Wah, perjalanannya panjang, masih sebentar lagi. Harap bersabar. Silakan minumannya diminum dulu, dihabiskan sebelum film box office-nya berakhir. Jangankan box office ya. 36. Cepat lambat bunyi dalam zat padat dirumuskan seperti berikut. V sama dengan akar E dibagi dengan ρ. Apabila E adalah konstanta, V adalah kecepatan, P adalah tekanan, dan ρ adalah massa jenis, dimensi dari E adalah, nah kita bisa tuliskan dulu, V sama dengan akar E per ρ. Maka kalau saya kuadratkan jadi V kuadrat sama dengan E per ρ. Dikuadratkan, akarnya hilang ya. Jadi ini menjadi E sama dengan V kuadrat kali ρ. Maka E sama dengan V adalah kecepatan. Kecepatan adalah meter per sekon. Saya kuadratkan. Dikalikan ρ. ρ adalah massa jenis, massa dibagi volume, atau kilogram per meter pangkat 3. Sama dengan meter kuadrat per S kuadrat dikalikan dengan kilogram per meter pangkat 3. Ini bisa hilang tinggal 1. Berarti dimensi E sama saja kilogram dikalikan M pangkat min 1 dikalikan S pangkat min 2. Sama dengan M L pangkat min 1 T pangkat min 2. Ya, tinggal ganti ya. Ini kilogram itu satuan massa, meter itu satuan panjang, S itu satuan waktu. ML pangkat min 1, T pangkat min 2. Jawabannya yang B. Nomor 37. Besaran yang memiliki dimensi ML pangkat min 1, T pangkat min 2. 36, 37. Nah, ini ya. Sebenarnya ini sudah kita hitung juga dari tadi. ML pangkat min 1 T pangkat min 2 itu merupakan besaran dari, kayaknya sudah tadi, mana ya, tekanan kalau nggak salah. Sebentar, tekanan. Nah ini dia, ML pangkat min 1 T pangkat min 1. Nah, ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Ini sama saja besaran tekanan.
Ini tekanan ya. Jadi wah ada nyamuk. Dan jadi jawaban yang 37 adalah tekanan yang E. Ini harap diingat-ingat. 38. Saya naikkan dulu. Persamaan kecepatan dari suatu benda dinyatakan dengan V sama dengan akar E per P. Dengan P adalah tekanan, dimensi dari E adalah sama seperti halnya proses yang tadi. V sama dengan akar E per P sama dengan V kuadrat sama dengan E per P, ya, sama saja. E sama dengan V kuadrat P. Nah, maka tinggal kita masukkan E-nya. E sama dengan V kuadrat, berarti meter per sekon pangkat 2 dikalikan tekanan tadi ya. Nah, tekanannya tadi kita udah ketemu dimensinya. Dimensinya kan ini. Dimensinya kan sudah ketemu ini. Saya tinggal mengubah ini. Jadi dikalikan ml-1 T pangkat min 2 sama dengan M itu L pangkat 2 kali T pangkat min 2 kali M kali L min 1 T pangkat min 2. Berarti sama saja M L pangkat 1 2 tambah min 1 ya, tinggal 1 tidak perlu saya tulis. T pangkat min 4 ml T pangkat min 4. Jawabannya adalah yang A. 38. Selanjutnya 39. Perpindahan suatu benda dinyatakan dengan persamaan X sama dengan K kali T kuadrat. X dalam meter dan T dalam sekon. Dimensi K adalah, maka kita balik ya di sini. K sama dengan X per T kuadrat. K sama dengan X-nya dalam meter, T-nya dalam sekon kuadrat. Itu sama saja LT pangkat min 2. LT pangkat min 2. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 40. Nomor 40. Dalam ruang tertutup, hampa udara diisi gas yang dianggap sebagai gas ideal dan dinyatakan dengan persamaan berikut. PV per T sama dengan K. Jika X dalam meter dan T dalam sekon, dimensi K adalah, nah kita kembali lagi seperti yang tadi. P itu adalah dimensi dari tekanan. Ya. Dimensi dari tekanan tadi apa? Dimensi tekanan kita sudah sebutkan adalah ml. Jadi P di sini ya, itu dimensi tekanan. Saya tulis dulu. M L pangkat min 1 T pangkat min 1 dikalikan volume. Volume itu sama dengan L pangkat 3. Berarti L pangkat 3 per theta. Theta itu adalah suhu. Jadi saya bisa tuliskan M L pangkat 2 T pangkat min 1 dikalikan theta pangkat min 1. Jadi tinggal kita cocokkan apakah ada enggak. Ini ya, jadi dimensi dari konstanta K-nya ini, P-nya diambil dari tekanan ml pangkat min 1 T pangkat min 1 dikalikan dengan volume. Volume itu L pangkat 3 per T. T itu adalah suhu dalam Kelvin. Nah, kita tinggal cocokkan ini.
ML kuadrat T pangkat min 1 theta pangkat min 1. Jawabannya adalah yang A. Sebentar, saya cocokkan dulu. Oh ya, benar, yang A. Seperti itu teknis perhitungannya ya. Hati-hati buat teman-teman semua. Kita lanjutkan untuk yang nomor 41. Wah, soal HOTS lagi. Nomor 41. Nomor 41 ya. FK sama dengan mu R kali V. Diminta adalah mu. Mu sama dengan FK per R kali V. FK adalah gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik itu sama saja Newton ya. Sama saja saya tulis di sini. F sama dengan M kali A sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Atau bisa saya tulis kilogram meter per sekon kuadrat dibagi R-nya jari-jari, M dikalikan kecepatan bola itu meter per sekon. Berarti sama saja saya tulis kilogram meter per sekon kuadrat dibagi S per meter kuadrat. Ini bisa hilang tinggal 1 ya. Ini bilang tinggal 1 juga, berarti sama saja kilogram meter pangkat min 1 kali S pangkat min 1, atau sama dengan M L min 1 T min 1. ML min 1 T pangkat min 1 adalah jawabannya yang E. 42. Pasangan besaran dan dimensi yang benar ditunjukkan oleh gaya itu M-nya double. Itu nggak mungkin ya, nggak mungkin gaya itu. Kemudian kalau momen gaya kita telitinya saja. Kalau berarti nomor 4 itu nggak mungkin itu gaya, karena ada M pangkat 2-nya. Mana nih yang saya tunjuk? Oh alah, mohon maaf sekali, ternyata di bawah. Mohon maaf sekali. Nah, gaya itu kan jelas satuannya tadi sudah kita hitung ya. Gaya F sama dengan kilogram, nggak mungkin ada M pangkat 2. Itu berarti salah. Coba kalau kita hitung momen inersia yang nomor 2 ini. Momen inersia atau I itu diperoleh dari M kali R kuadrat sama dengan M kali L pangkat 2. Nomor 2 benar. Kemudian momen gaya itu F kali L. F-nya saya peroleh dari ini tadi ya. F-nya itu kan sama dengan massa dikalikan L kali T pangkat min 2 dikalikan L sama dengan ML kuadrat T pangkat min 2. Jadi 3 itu juga benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3 atau yang C. Oke, kita lanjutkan nomor 43. Berdasarkan tabel tersebut ya, 43. Sampai lupa lagi. Berdasarkan tabel tersebut, besaran yang memiliki satuan dan dimensi yang benar adalah, kita tinggal mencocokkan ini satuan dan dimensinya ya. Kita tinggal mencocokkan satuan dimensinya. Ini adalah kilogram meter per sekon, berarti ML T pangkat min 1 itu benar. Berat kilogram meter per sekon kuadrat ML T pangkat min 2 itu juga benar. Terus kalau ini benar semua. Kita sembari mencocokkan dimensinya juga.
Sorry. Kita tulis dulu ya di sini. 43. Momentum itu P sama dengan M kali V. M sama dengan kilogram kali meter per sekon, sama dengan MLT pangkat min 1. Benar ya? Yang satu. Berat itu sama dengan F, sama dengan M kali A, sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat, sama dengan MLT pangkat min 2. 1 dan 2 udah benar. Udah nggak usah diurus yang 3 dan 4. Itu tidak perlu diurus. 4 massa jenis itu jelas salah ya. Massa jenis itu harusnya kilogram, ini mililiter. Ya. Seperti itu. Kemudian ini daya itu mestinya, kalau daya itu ya, daya itu P sama dengan W per T. Seperti itu. Jadi mestinya W-nya itu kan F kali S nanti per T dibagi T, atau energi dibagi waktu. Itu nggak mungkin seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah 1 untuk momentum dan gaya F. Berat itu sebenarnya pengertiannya gaya ya, gaya berat. Soalnya apa? Berat itu kan yang bekerja adalah percepatannya, ada A-nya ini. Jadi selama massa dikalikan percepatannya itu adalah gaya. Tapi kalau gaya percepatannya itu gaya gravitasi, kalau gaya gravitasi kan M kali G. Nah, ini dikatakan W atau berat. Ini juga sama dengan F. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 44. Ya, ini nomor yang terakhir. Bola A dan B bergerak dari arah berlawanan dengan kecepatan tertentu seperti gambar di atas. Hal ini mengakibatkan kedua bola mengalami tumbukan. Dimensi momentum akibat tumbukan tersebut memiliki dimensi yang sama dengan dimensi dari, nah, momentum ini tadi. Rumusannya momentum ini. P sama dengan F kali M kali V. Dimensinya M L T pangkat min 1. Nah, dimensi momentum itu sama saja dengan dimensi impuls. Ya. Kalau di sini ada pilihan impuls, energi potensial, gaya, impuls, usaha, dan tekanan. Saya akan coba kerjakan dengan impuls. Impuls itu lambangnya adalah I sama dengan F dikalikan T. F atau gaya itu MLT pangkat min 2. MLT pangkat min 2. Masih dikalikan waktu T, dikalikan T. Jadi hasil akhirnya adalah MLT pangkat min 1. MLT pangkat min 1. Nah, ternyata impuls itu sama dengan dimensi impuls itu sama dengan dimensi momentum. Karena ini momentum ya. Momentum itu P sama dengan massa dikalikan kecepatan. MLT pangkat min 1. Jadi jawabannya untuk nomor 44 adalah yang impuls atau yang C. Seperti itu. Selanjutnya saya naikkan ya. 45. Pegas yang ditarik dengan gaya tertentu akan mengalami gaya pemulih yang berlawanan arah dengan mula-mula sebagai benda yang dapat kembali ke posisi semula. Pegas memiliki modulus elastisitas sampai batas tertentu. Modulus elastisitas mempunyai dimensi yang sama dengan, nah, kembali lagi kita diminta untuk membandingkan dimensi. Ya. Sesuatu yang sangat menyesakkan mungkin bagi sebagian dari teman-teman sekalian. Karena apa? Harus ngitung satu persatu kan, tentunya seperti itu. Kita cari modulus dulu. Modulus atau E biasanya disimbolkan dengan E sama dengan F dikalikan L dibagi dengan luas penampang dikalikan delta L. Saya tuliskan karena gaya itu dimensinya kan jelas MLT pangkat min 2. Ini gaya ya.
Terus dikalikan L itu panjang, berarti L itu panjang, berarti dimensinya L, dibagi luas penampang itu L kuadrat, dikalikan delta L itu juga L, bisa hilang, masih bisa dicoret lagi, ini tinggal 1, berarti adalah M L-1 kali T pangkat min 2. Nah, cari dimensi yang sama dengan ini. Seperti halnya tadi, kita sudah berulang kali mencari dimensi. Nah, saya bandingkan ya. Ini E-nya ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Ini P tekanan ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Jadi dimensi modulus Young itu sama dengan dimensi tekanan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk pembelajaran mengenai hakikat fisika, besaran dan pengukurannya. Semoga bermanfaat. Ini sebenarnya masih ada latihannya lagi ya pada Romawi yang B, tapi saya rasa tidak akan saya panjang lebarkan. Nanti kemungkinan besar itu teman-teman pasti capek, dan saya mengerti pasti capek dan bosan kalau misalkan harus saya teruskan. Jadi saya sengaja saya split, saya bagi menjadi 2 bagian video. Oke, gitu saya akhiri. Semoga bermanfaat, bisa mendukung belajar teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.